Bismillah. Ekspor gula kelapa meledak saat dunia mulai meninggalkan gula putih. Indonesia punya harta yang sering diremehkan. Pernahkah Anda bertanya, kenapa ekspor gula kelapa terus meningkat di berbagai negara? Ironisnya, saat kita masih menganggap gula putih sebagai pemanis utama, banyak negara justru mulai mencari pemanis alami seperti gula kelapa dan gula aren. Mereka sadar, bukan berarti semua gula harus dihindari. Nasi, buah, bahkan sayuran pun mengandung gula alami. Yang menjadi perhatian adalah jumlah yang dikonsumsi dan jenis gulanya. Gula putih, hasil rafinasi memang praktis dan sangat manis. Namun, gula kelapa dan gula aren tidak hanya memberi rasa manis, tetapi juga memiliki aroma dan cita rasa khas yang membuat banyak orang menyukainya. Salah satu alasan gula kelapa dan aren banyak diminati adalah karena memiliki indeks glikemik yang cenderung lebih rendah dibanding gula pasir, sehingga kenaikan gula darah umumnya lebih lambat. Meski begitu, keduanya tetap termasuk gula dan sebaiknya dikonsumsi secukupnya. Tak heran permintaan gula kelapa dari Amerika, Eropa, Asia, dan berbagai negara lain terus bertumbuh. Mereka melihatnya bukan sekadar pemanis, tetapi juga produk bernilai tambah. Lalu bagaimana dengan kebun aren percobaan yang sedang saya bangun? Kalau nanti sudah mulai produksi, bukan hanya menjual nira atau gula merah biasa, prospek produk turunannya juga sangat luas. Di sisi lain, tren global juga menunjukkan perubahan besar dalam pola konsumsi. Banyak industri makanan dan minuman kini berlomba-lomba mencari bahan pemanis yang lebih natural label karena konsumen semakin peduli dengan kesehatan dan asal-usul produk yang mereka konsumsi. Gula kelapa, aren menjadi salah satu bahan yang masuk dalam kategori tersebut. Selain digunakan untuk kebutuhan rumah tangga, produk ini juga mulai masuk ke industri besar seperti bakery, minuman kesehatan, hingga produk organik premium. Proses pengolahan gula kelapa sendiri juga menarik untuk dibahas. Mulai dari penyadapan nira dari pohon kelapa atau aren, kemudian dimasak dengan teknik tradisional hingga mengental, lalu dicetak atau dikristalkan. Setiap tahapnya membutuhkan ketelitian agar kualitas rasa dan warna tetap terjaga. Namun, tantangan di lapangan juga tidak sedikit. Faktor cuaca, ketersediaan tenaga penyadap, hingga konsistensi produksi menjadi hal yang sangat menentukan. Inilah yang membuat pengembangan kebun aren atau kelapa tidak hanya soal menanam, tetapi juga membangun sistem yang berkelanjutan. Jika kebun aren ini berhasil berkembang, maka dampaknya tidak hanya pada hasil panen, tetapi juga pada ekonomi masyarakat sekitar. Petani bisa mendapatkan nilai tambah yang lebih tinggi, dan produk lokal Indonesia bisa semakin kuat di pasar global. Kedepan, harapannya bukan hanya sekadar menjual gula, tetapi membangun ekosistem produk turunan aren yang lebih luas. Mulai dari gula cair, gula semut, hingga produk fermentasi lainnya yang memiliki nilai ekonomi tinggi. Perjalanan ini masih panjang, tetapi peluangnya sangat besar. Dan setiap langkah kecil di kebun ini bisa menjadi bagian dari cerita besar tentang bagaimana Indonesia memanfaatkan kekayaan alamnya secara lebih optimal. Pertanyaannya sekarang, mampukah kebun aren ini kelak berproduksi sebaik tanaman aren pada umumnya? Itulah yang akan kita buktikan bersama dalam perjalanan kebun ini.